Halo teman-teman semuanya, selamat datang di seri filsafat untuk pemula. Hari ini kita agak sedikit keluar ya dari dunia filsafat. Kita akan membahas seorang tokoh yang lebih dekat dengan dunia pendidikan, tetapi dia punya prinsip filosofis yang kuat ketika menjalankan pemikiran dan aplikasi-aplikasi dunia pendidikan, khususnya mengenai metode pembelajaran yang menghormati individualitas manusia. Khususnya dalam hal ini manusia itu adalah anak. Siapakah dia? Dia bernama Maria Montessori. Nah, siapa sebenarnya Maria Montessori itu? Dan bagaimana gagasan-gagasannya akhirnya bisa mengubah cara orang-orang memahami pendidikan di masa dia hingga hari ini. Mari teman-teman kita mulai. Pertama-tama kita berkenalan dahulu dengan Maria Montessori. Siapakah dia? Jadi Maria Montessori lahir tanggal 31 Agustus 1870 di Chiaravalle, Italia. Maria Montessori sebenarnya adalah seorang dokter, tetapi dia juga nyambi sebagai pendidik, dan dalam beberapa hal dia memang layak disemati sebagai filsuf yang mempelopori satu gerakan pendidikan untuk anak usia dini. Hal yang unik adalah Montessori ini merupakan wanita pertama di Italia yang menjadi seorang dokter. Karena seperti teman-teman tahu ya, pada waktu-waktu itu ya, tahun 1800-an, bidang kedokteran itu dikuasai oleh para laki-laki. Nah, awalnya karir Montessori ini memang jauh ya dari bidang pendidikan ya. Montessori kan memulai pendidikannya itu dengan mempelajari ilmu kedokteran. Dia juga lebih fokus pada bidang biologi dan khususnya psikiatri. Tapi dalam perjalanan waktu, dia akhirnya bertemu dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus di klinik tempat dia bekerja. Dan pertemuan dia dengan anak-anak berkebutuhan khusus itu menjadi titik balik dalam hidup dia. Di momen itulah Montessori kemudian menyadari bahwa dengan pendekatan yang tepat, anak-anak berkebutuhan khusus pun mampu belajar dan berkembang dengan cara yang luar biasa. Nah, karena ini adalah seri filsafat ya, lalu filsafat atau filsafat pendidikan semacam apa yang dibawa oleh Montessori? Baik, jadi metode Montessori yang kemudian dikembangkan oleh Maria Montessori itu berakar pada keyakinan bahwa setiap anak punya potensi yang unik untuk berkembang. Filsafatnya sangat sederhana teman-teman, tapi revolusioner menurut saya. Ada 3 setidaknya yang saya temukan. Yang pertama, anak-anak belajar paling baik dalam lingkungan yang dirancang untuk kebebasan dan pilihan mereka. Itu prinsip filosofis yang pertama. Saya ulangi ya, anak-anak itu belajar paling baik ketika mereka ada di dalam lingkungan yang memang dirancang untuk memberikan mereka untuk membuka ruang kebebasan bagi mereka dalam memilih. Prinsip filosofis yang kedua adalah sederhana juga, pembelajaran harus mengikuti minat dan ritme alami pertumbuhan anak. Prinsip filosofis yang ketiga adalah pendidik, guru dalam hal ini ya, berperan bukan sebagai penguasa, tapi orang yang menunjukkan arah. Nah, ini kan sederhana ya prinsip filosofisnya kalau kita bandingkan dengan para filsuf ya, yang abstrak, yang spekulatif, yang rumit bahasanya, analitik ya. Ini kan 3 prinsip yang
sederhana kan sebenarnya, tetapi ini ketika dilakukan itu revolusioner karena di masanya itu pendidikan, jangan bayangkan seperti yang hari ini teman-teman alami ya. Pendidikan itu betul-betul kebalikan dari 3 tadi, dirancang dengan tempat yang dingin, ketat, dengan tidak peduli minat dan ritme pertumbuhan anak, pokoknya mereka harus bisa mencapai sasaran yang sudah ditentukan orang dewasa. Dan pendidik itu seperti bos, seperti raja kecil di dalam sebuah kelas. Nah itu oleh Montessori diubah tuh dengan prinsip filosofis yang sederhana. Montessori menciptakan ruang kelas yang penuh dengan alat dan materi pembelajaran khusus, yang mana di masa itu alat-alat pembelajaran semacam itu belum disadari dan bahkan belum dirancang. Montessori menyediakan balok kayu, papan angka, dan huruf yang dirancang untuk membantu anak-anak bisa belajar tapi secara mandiri, nggak diperintah gitu. Dia silakan apa yang mau kamu lakukan, lalu gurunya menemani, dalam hal ini pendidiknya. Nah, Montessori percaya bahwa ketika anak-anak diberikan kebebasan untuk belajar dengan cara mereka sendiri, mereka akan jadi lebih percaya diri, jadi lebih kreatif dan lebih termotivasi. Nah, realnya pada tahun 1907 itu Maria Montessori mendirikan sebuah tempat yang diberi nama Casa dei Bambini. Casa dei Bambini artinya rumah anak, dan itu dia dirikan di sebuah kecamatan atau distrik ya bahasanya, di kota Roma. Nah, di Casa dei Bambini ini Montessori mulai menerapkan metodenya secara langsung. Hasilnya teman-teman luar biasa. Anak-anak yang sebelumnya dianggap nggak bisa diajari justru mulai menunjukkan kemajuan akademis dan kognitif yang signifikan. Mereka kemudian yang tadinya orang udah putus asa lah untuk ngajari. Nah, anak-anak ini setelah di bawah asuhan Montessori itu ternyata bisa belajar, bahkan bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung, dan ini kuncinya, mereka melakukannya dengan penuh semangat. Nah, Montessori memang menekankan sekali pentingnya kemandirian dalam proses pendidikan. Jadi Montessori itu teknisnya memberi anak-anak itu semacam tanggung jawab sederhana, seperti membersihkan meja, menyapu lantai, dan merapikan alat-alat mereka sendiri. Tindakan yang dilakukan oleh Montessori ini nggak hanya membangun keterampilan praktis sebenarnya, tapi sebenarnya itu membangun rasa tanggung jawab dan tentu saja harga diri, dignity. Karena ketika anak itu berpikir begini, aku sudah bisa mengatasi segala tanggung jawabku, wah aku berharga. Nah gitu. Nah, metode Montessori yang kemudian dari sebuah tempat kecil, sebuah kecamatan kecil di Roma gitu ya, kota Roma Italia, itu dengan cepat ternyata menarik perhatian dunia. Sekolah-sekolah kemudian mulai ikut menggunakan pendekatan Montessori dan bermunculan tidak hanya di Italia, tapi di berbagai negara, termasuk di Amerika Serikat, di India, dan di Jepang. Teman-teman, hingga hari ini ada ribuan sekolah Montessori di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang melayani anak-anak dari berbagai latar belakang kebudayaan, dari berbagai latar belakang sosial. Namun, metode Montessori ini tentu saja menghadapi kritik. Beberapa ahli pendidikan dan pendidik sendiri, pendidik teknis ya, guru, menganggap pendekatan Montessori ini terlalu bebas. Atau sementara yang lain menganggap bahwa alat-alat sebaliknya, alat-alat yang sudah dibuat khusus oleh Montessori tadi, ada balok kayu dan sebagainya, itu justru membatasi kreativitas anak. Karena nanti akhirnya anak belajar dengan alat-alat yang sudah tersedia terbatas, karena pasti terbatas kan, nggak mungkin anak akhirnya menemukan imajinasi alat lain selain yang ada di kelas mereka. Jadi
Di satu sisi dia dikritik karena terlalu bebas, di sisi yang lain dia dikritik karena terlalu membatasi kreativitas anak. Nah, meski demikian pengaruh Maria Montessori tetap tidak bisa dibantah ya teman-teman, besar sekali. Pendekatannya menginspirasi banyak guru, banyak pendidik, menciptakan generasi pelajar yang lebih mandiri dan inovatif. Nah teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari Maria Montessori? Menurut saya pelajaran terbesar dari Maria Montessori adalah pentingnya menghormati potensi anak. Potensi setiap anak itu berbeda dengan anak yang lainnya. Sebagai orang dewasa, entah teman-teman adalah guru, calon guru, atau orang tua, kakak, atau mentor, tugas kita adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak berkembang sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Kita tidak menciptakan manusia, kita menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mereka berkembang. Montessori mengajarkan kepada kita bahwa pendidikan ini bukan hanya soal menghafal pelajaran, tapi pembentukan karakter. Dengan memberikan anak kebebasan untuk belajar, kita sebenarnya membantu mereka untuk membangun kepercayaan diri, membangun rasa tanggung jawab, dan cinta pada aktivitas belajar, sehingga mereka akan melakukan pembelajaran sepanjang hayat atau long life learning. Nah, saya pikir cukup pembahasan kita untuk Maria Montessori. Satu hal yang saya ingat dari Maria Montessori itu, dia pernah berkata, anak-anak adalah harapan dan janji umat manusia. Nah, artinya perjuangan kita hari ini itu menentukan masa depan umat manusia. Perjuangan Maria Montessori jelas menunjukkan kepada kita bahwa setiap anak punya kemampuan luar biasa yang hanya perlu kita temukan, yang hanya perlu kita arahkan dengan cara yang tepat. Semoga cerita ini menginspirasi teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video kelas filsafat online ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berpikir kritis.